Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina min jami'i ahli baitih, jami'i dhurriyatih, jami'i ashabih, khulafaihi al-arba'ah, Sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, wal malaikatil muqarrabin, ulama'illahil amilin, awliya'illahis salihin, khususan muallif hadzal kitab al-hikam al-Syekh Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puji kepada Allah, karena di pagi hari Kak Dinto, di hari Jumat, kita diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita bisa beribadah di masjid tercinta ini, dan kita bisa ngaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Semoga apa yang kita lakukan seiring sejalan dengan ridha Allah, setiap hajat-hajat kita dimakbul kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita di Mutiara Hikmah, selanjutnya Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidaklah sesuatu yang keluar dari nafasmu, tidaklah sesuatu yang bersamaan dengan keluarnya nafasmu, illa kecuali walahu qadarun, di dalam nafas itu, di dalam keluar masuknya nafas itu, sejalan dan seiring dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi dan diberikan kepada engkau semua. Jadi hikmah ini mengandung pengertian bahwa ketika kita mengeluarkan nafas kita, ketika kita masih bisa menghirup udara yang segar, mengeluarkan nafas, menghirup udara yang segar, memasukkan oksigen, ya, ke dalam tubuh kita, kita bisa bernafas, ya. Itu semua sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengeluarkan nafas, takdir Allah ada di dalamnya. Oleh karena itulah tidak pantas seorang hamba yaitu menentukan takdirnya, tidak pantas, dan mengotot untuk memaksakan kehendak dirinya, tidak pantas. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada kita semuanya yaitu menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artena dalam kula bon panjenengan
gerak langkah kehidupan kita setiap hari itu sudah ada ketentuan dari Allah. Bersapa nafas kita keluar, artinya ki paringnya nyabo beda takdir kenika. Setiap detik, setiap saat Allah sudah menentukan ketentuan. Inilah kuasanya Allah, inilah hebatnya Allah, inilah tanggung jawabnya Allah menciptakan manusia lengkap dengan ketentuannya. Oleh karena itulah kula bon panjenengan memang diajari untuk selalu bersyukur karena Allah sudah menentukan sesuatu. Doa yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, ini menunjukkan kula bon panjenengan butuh kepada Allah. Walaupun doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa merubah ketentuan Allah. La yaruddul qada'a illa doa. Berarti ada keistimewaan di balik doa. Pangkat jabatan kita, kekayaan kita, harta kita tidak ada jaminan bahkan tidak bisa merubah ketentuan Allah. Tetapi yang bisa kata Nabi yaitu melalui doa. Itu pun tidak bisa kita paksakan dan kita atur Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya berdoa kepada Allah. Dan doa yang kita lakukan dengan tulus, dengan kekuatan hati dan kekuatan keyakinan penghambaan bahwa kita butuh Allah, itulah nanti yang akan merubah takdir kula bon panjenengan. Nah, oleh karena itulah kita sudah sejalan dengan takdir Allah. Kula bon panjenengan mangkin nika longku, nika takdir Allah. Kita bisa bernafas ya, takdir Allah kita. Tidak ada yang bisa menentukan engkau jaga adeki antara ke masjid. Tidak ada jaminan kula bon panjenengan anika di hari ini ada di masjid ini. Ini semua sebenarnya adalah takdir Allah. Takdir Allah. Keinginan kita mungkin banyak, tapi takdir Allah adalah satu, ketentuan Allah. Nah, oleh karena itulah hikmah ini mengajarkan bahwa kita diatur oleh Allah, bukan mengatur Allah. Kalau pembahasan kemarin, pembahasan bahwa jangan atur Allah dalam doa kita, ini menunjukkan di sini mempertegas bahwa kita diatur Allah, bukan kita mengatur Allah. Karena setiap keluarnya nafas sudah ada ketentuan. Beda takdir Allah Subhanahu wa taala. Kula bon panjenengan mangken oleh racik kecem senika nika. Kula bon panjenengan anika sebenarnya saat ini kita akan mengalami kecelakaan karena banyak atua malam iyo beban Allah, takdir Allah. Rubahnya ketentuan itu juga ketentuan Allah. Tapi tak bisa lepas dari takdir. Kula bon panjenengan nika pera kinyoon ka Gusti Allah. Misalnya takdir kita saat ini kecelakaan, tabrakan. Tapi malam kula bon panjenengan jaga ke Allah nyoon. Ya Allah, nyoon selamat abdina keluarga abdina ya Allah. Kemudian berzikir kepada Allah. Doa panjenengan diijabah oleh Allah. Semangkin panjenengan kecelakaan, maka tak ipateti ben Gusti Allah. Kecelakaan itu takdir Allah, kemudian tidak jadi kecelakaan itu takdir Allah. Kini takdir, apa tak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahsyat penghambaan kita kepada Allah, dahsyat. Jadi doa kita itu bukan berarti hebatnya kita, benih. Jadi doa yang paling cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa yang semakin nyata dan semakin yakin kula bon panjenengan butuh Allah cepat dikabulkan. Makanya doa kula bon panjenengan dikabulkan bukan karena hebatnya tua kula bon panjenengan, bukan, karena Allah kasihan kita butuh Allah. Beri hebat kula bon panjenengan, beri hebat. Justru orang setak mah hebat kenika
mengakui dirinya kurang, mengakui dirinya lemah di hadapan Allah, kini kakar tekaten langsung jawab ban Gusti Allah. Sebaliknya orang yang mengaku hebat, hartanya banyak, ilmunya banyak, dia tak ada apa Gusti Allah, tak ada apa. Manusia ini tidak punya kehebatan. Cek apa yang takdir Allah kakapi. Oleh karena itulah apa yang terjadi pada kita itu ketentuan Allah. Ya. Dan perubahan takdir-takdir Allah juga ketentuan Allah. Makanya tugas kita sekarang adalah apa? Menghamba. Jangan tentu lagi kok. Sudah ada ketentuannya, sudah ada pakemnya, sudah ada aturan mainnya. Sudah taat saja. Kalau buat panjenengan dekah yang menentukan peraturan. Ada satu kisah menarik, kisah ini ketentuan Allah. Syekh Abdul Qadir bin Saleh Al-Jilani yang sering disebut Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah pendiri yaitu Thariqah Qadariyah, ya, yang berzikir dengan bil jahar, dengan nyaring. Nikah Syekh Abdul Qadir. Mun adzikir dengan nyaring, subhanallah, 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 subhanallah. Nikah Syekh Abdul Qadir. Beliau punya murid. Muridnya namanya Fulan lah, Fulan muridnya. Dan Syekh Abdul Qadir juga punya guru, adik guru. Suatu ketika muridnya Syekh Abdul Qadir, si Fulan tadi, yaitu soan bertamu nyabis mun bahasa mangken ka guruna Syekh Abdul Qadir. Guruna Syekh Abdul Qadir adik guru, mana kiai si Fulan, kiai A. Nah, kemudian si murid takila si Fulan nyabis ke kiai A. Kiai A ini ka gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, singkat citra nyampe ke gurunya Syekh Abdul Qadir ke kiai A ini ka. Muridnya tadi matur, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Seporana cak langkong kiai, mohon maaf kiai, kedatangan ke saya ke sini ingin minta pertimbangan kiai, pamangki ajunan. Beda apa? Ada apa? Saya mau bisnis, mau dagang kiai. Saya mohon kiai untuk dilihatkan apakah saya hari ini akan sukses berdagang. Pon apa ceje, pon apa punten abdina mangkin atekan kiai. Entek lo cak kapuru. Eting kuat esena langi lauhil mahfud eting kuat. Ini orang yang tembus kepada Allah. Oning mukasyafanya lagi tembus daga esena langi. Nah ini kayak beri ban Gusti Allah. Atene apa nih mukasyafah gitu. Nah, keistimewaan. Kemudian singkat cerita, olah cak jalan. Tapi beni tukang tebak, beni anika walina Allah. Pita bentuang tebak. Untuk kata tebak, tengku. Toles satangan nah. Harap tukang tebak teranya lagi. Bentoles satangan ngarea anu rea. Harap tukang tebak. Menikah bani. Walina Allah. Buka hijab ben Gusti Allah. Padang berarti esena lauhil mahfud. Lah ini kan. Singkat cerita. Lah. Catekan. Sudah. Kau jangan berdagang. Kenapa Kiai? Kalau kau maksa berdagang. Rugi. Bahkan bukan hanya rugi, kau akan mengalami kerugian yang dahsyat. Tidak akan mendapat keuntungan. Bahkan rugi pun, luar biasa ruginya nanti. Wah, gimana Kiai? Apa tidak tambah rugi? Modal saya sudah habis, saya belikan bahan. Kenapa tak tambah rugi? Pon sobung, pon pesek. Eka beli bahannya kapi. Mau tak tekan kan pasti tak ada sekali. Ya terserah beencong. Bentar de enje minta pertimbangan mak jengkal. Ada tempat ke santre cengkal. Bila nak panjenengan montar ke kiai, cek ngatur kiai. Minta ke kiai, minta pertimbangan, cengkal. Beri nikah. Beri amalan pun kiai. Macam Fatihah, ya. Mon Fatihah tak santar kambian gula ke. Gua.
Hari ya tempat kamu murid jengkel dah, tak seltek kau bengah. Ki, le nikah. Beri amalan ben kiai, tak usah ngocaan. Aru, abada ilmu abri sesuai dengan kadar. Ki, mon berak fatihah, kula pun puru lahir oning pun. Wah, mon tahu mandar ke kiai. Lah nikah ki. Nah, kemudian singkat cerita, jadilah apa yang saya lihat dan saya ketahui. Terserah mana. Engki keng eki kerpekir dulu. Kerpekir tak patut yakin. Kerpekir. Ajalan mulai. Di tengah perjalanan santri tadi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Guru nak Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan Syekh Abdul Qadir. Ada apa ban? Mak susah. Kenapa kau cemberut? Susah. Iya kiai. Saya barusan habis soan. Detiknya habis dari guru epon ajunan. Apa cantang guru? Abdi nama atau keng. Tapi tak epon tak beki kat itu. Ada apa mata beki? Engki bekal rogi abdi nama atau keng mangkin. Esena lahir mahfud tak berpihak ke abdi nak kat itu. Iya toro elah. Puh katibon apa? Mun pas abdi dah tak atau keng sobung modal ampun. Eka beli bahan ke kepi. Mun tak atau kan pas tambah rogi abdi nak. Obaan maksa terorg. Engki kat itu katipun apa? Nangenang sakecek Syekh Abdul Qadir. Oh iyalah kesan. Ajalanlah. Atakan. Boh. Katipun apa mon ongkuan kela. Tepakan nak kiai kela. Kalau pas ongkuan, pas rogi. Saya rasa tanggung jawab. Si. Nikah santri nikah barang. Saya tanggung jawab. Engkau guru nabaan tanggung jawab. Benikun perak itunya. Nengi akhirat. Nikah guru saya tepat. Guru saya sepak. Tanggung jawab itunya hatta akhirat. Jalanlah tegang. Ampun singkat cerita atau paju ke kepi bukan rugi malah untung 3 kali lipat. Pes saya kena saya ngamakin esabok ke atas. Wah, makin kan gaya kan? Gaya kan makin kan. Nah, kafi neku namanya mana? Neku up atas. Esen 20.000. Atas sarajo, atas sarajo, esen 20.000 kan makin gawat kan sih, gawat orang-orang terkegamang, orang terkasabes sih, mecae, tas, HP dua teloan, keng tak ada pulsana, HP tak ada pulsana, esen 20.000 berak, lah gaya makin sih, lalu lagi cabut etas, ampun, acelen, di tengah perjalanan santri tadi tertidur, maksudnya capek cari tempat untuk tidur. Nah, engkau kasih tidur. Ada pendapat tidur. Di tengah tidur bermimpi. Uang yang 1 tas tadi, uang yang banyak hasil berdagang tadi, keuntungan yang 3 kali lipat, gila, nikah dirampok ludes oleh para perampok. Sobuk ekala, rampas dengan para perampok di dalam mimpinya. Singkat cerita, cukup. Aduh, engkau rampok. Alhamdulillah, hanya mimpi. Mulia kah? Mau pulang, takut terjadi beneran apa yang ada di dalam mimpi. Tekuk saya tas kau nikah sambil jalan. Di tengah perjalanan bertemu dengan kiai si A tadi yang mengetahui isinya Lauhil Mahfuz. Kuruna Syekh Abdul Qadir kiai saya cabisi beremacam. Tak titis sembilan tak titis jadi santri. Tak titis cocok jangan tekor. Pese setas. Nah, jangan tekor. Kemak banyak tertawa gila misem. Tanya aki ke kurun ba'an Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tanya aki. Ba'an saya tengkung kok gila jong nang Lauhil Mahfuz ba'an rampok. Ben para perampok jadi. Tapi karena tuana kuruna ba'an Syekh Abdul Qadir 60 kali nyabis ke Gusti Allah, atua ke Gusti Allah, iyo ben Gusti Allah takdir ba'an si awalnya dirampok dalam dunia nyata, iyo karena tua jira rampok di dalam mimpi. Kan amin perampok ban kilo. Maoning bian. Amburawan. Wana tanyakan kok wan mas meragukan kemampuan engkau wan setia. Kan amin pe engkiongku. Lah itu barokah tuana kuruna ba'an Syekh Abdul Qadir. Takdirra kila rampok tapi karena atua rampok kia keng iyo ba alam wan Gusti Allah. Tak berjaja ke tua. Ya.
Tapi Syekh Abdul Qadir atua 60 kali, butuh 60 kali. Napa boleh? Kula pun panjenengan benih Syekh Abdul Qadir banyak tu sana. Atua sekalian lah ngeluh. Tuh, pangeran tak adil. Siap. Mak tak adil apa? Atua tak terima-terima. Berapa kali? Puru saare. Ya. Dan kekelong ngaranya. Dan apa saare ngeluh ke pangeran. Harian 60 kali. Kelas Athena si asampun. Nah boleh bawa si bawa ketunjuk. Sekalian lah ngeluh. Sekalian lah ngeluh. Ya tak patah tembus tu sana banyak. Ya adikir tak apa buru ke permohonan. Apa notop ketusana. Karena tusana banyak. Aneka. Ini menunjukkan bahwa takdir Allah bisa dirubah. Tapi itu pun sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah. Tak bisa abang. Keluar dari takdir Allah tak bisa. Abang berak napa? Ibadah ben memohon kepada Allah. Kini kapan? Allah yang bisa menentukan kita semuanya. Oleh karena itulah, ngereng kita benahi tata hati kita agar kula ben panjenengan selalu yakin bahwa kita dalam aturan Allah, bukan mengatur Allah, tapi kita diatur Allah. Karena diatur, lakukan, kerjakan apa yang menjadi peraturan yang mengatur kita. Napa peraturan syariat Islam. Ibadah, salat. Mun isora salat tak salat berarti cengkal kasengator. Padahal abak ajalan anafas sesuai takdir ketentuan Allah sengator abak. Mun ibri atoran mata anda. Ini kepada orang alako isora masuk jam 7 sampai jam 4 sore. Kingkol 10 minta mole, berjaran minta pada. Ani kan minta sentek komenga. Nah, ani kan minta pada berjaran. Kingkol 10 mulia. Aturan lah sampai gol 4. Lah, inilah yang perlu kulubun panjangan mantapkan dalam hati kita. Bahwa kita bergerak, bernafas. Ini semua sudah berjalan dengan ketentuan Allah. Makanya tak boleh ngeluh abak kotula asyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang penuh barakah bagi kehidupan kita. Ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini mudah-mudahan barakah dan manfaat menjadi yaitu kekuatan agar kita semakin yakin kepada Allah bahwa kita butuh Allah. Mudah-mudahan setiap hajat kula panjenengan barakah ngaji kabul sang Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya mudah-mudahan kesalahan keseborah sang Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.